Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 4 ya, di bulan Agustus 2023, dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi di keramaian ya, karena di luar sana itu banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Untuk data coin market cap menunjukkan adanya penurunan ya meskipun tipis, dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman nongkrongnya ya. Dimana di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan tipis ya di 0,79 guys, berarti masih sideways. Kemudian untuk Ethereum juga sama, turun di 1,03% dan disusul oleh BNB tipis juga penurunannya di 0,29% guys. Kemudian XRP lumayan ya, turun di 3,65%. Kemudian untuk Cardano juga lumayan di 3% dan juga Solana di 3% guys. Dan untuk rata-rata pergerakan dari altcoin sepertinya tidak jauh berbeda ya dari Bitcoin. Yang cukup lumayan di sini ada Litecoin di 6,3% ya, karena seperti yang kalian tahu untuk Litecoin ini selesai ya untuk halvingnya, dan seperti biasa buy on rumor and sell on news ini sudah terjadi ya, dan terlihat di sini untuk pergerakan harga dari Litecoin itu sendiri guys. Untuk rata-rata perubahan yang terjadi di altcoin ini antara 1-2% aja ya. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, terlihat di sini untuk close candle ya, hijau untuk hari kemarin, dan terbentuk pola yang menurut saya ya ini bagus, dan ini menunjukkan adanya potensi untuk kenaikan guys, sesuai dengan pola yang terbentuk di sini ya. Meskipun nanti di MA20 ini akan menjadi titik resisten yang cukup kuat ya, apalagi di sini untuk MA20 dan juga MA50 terdapat perpotongan ya, dan ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk kenaikan dari harga Bitcoin ini, dan kita doakan aja semoga ini akan sideways dulu ya, dan di harga 28.800 ini menjadi titik support yang cukup kuat ya, yang bisa kita jadikan sebagai area DCA juga ya untuk teman-teman yang bisa dibilang itu agresif guys. Dan untuk teman-teman yang lebih konservatif bisa tunggu di harga 28.500 sampai di 28.000 guys. Oke. Dan kita lanjut ke informasi yang pertama guys, kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Gary Gensler dia berkata bahwa kami akan mengatur ini terlebih dahulu, kemudian baru mata uang kripto akan datang berikutnya guys. Nah, ini menarik ya ucapan dari Gary Gensler ini sebagai Ketua Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat atau SEC. Ini kembali menyinggung mata uang kripto dalam pidato terbarunya guys, dan ini cukup menarik ya. Jadi Gary Gensler mencatat bahwa AI ini adalah teknologi paling transformatif pada generasi ini dan menimbulkan tantangan dan peluang yang signifikan ya bagi pasar dan juga regulator guys. Gensler menjelaskan bahwa setelah topik kecerdasan buatan ini, maka mata uang kripto akan segera menyusul. Dari dalam hal ini kemungkinan untuk regulasi yang akan dibahas oleh SEC kemungkinan akan membahas tentang regulasi AI, karena kalau AI ini tidak diregulasi guys, maka akan sangat berbahaya sekali ya. Bahkan kalau kita harus berpikir secara agak radikal ya, bisa jadi AI ini menjadi ancaman bagi umat manusia guys ya. Makanya SEC juga harus mengatur dalam hal regulasi untuk keuangan mungkin juga ya, yang berhubungan dengan keuangan dan menggunakan teknologi AI khususnya, baru nanti akan diregulasi untuk kripto selanjutnya guys. Jadi dia memperingatkan bahwa AI dapat menimbulkan risiko baru dalam hal koordinasi, manipulasi, bias dan juga akuntabilitas dalam sistem keuangan, dan bahwa SEC harus mengikuti laju inovasi yang cepat guys. Kemudian dia juga mengatakan banyak proyek DeFi yang mengklaim terdesentralisasi tetapi sebenarnya dikendalikan oleh beberapa orang yang mendapat untung dengan menjual pemikiran kepada publik. Mark Perlow sebagai mitra yang berbasis di San Francisco di firma hukum Deschort mengatakan hal ini ya tentang pernyataan dari Gensler. Katanya satu pelajaran yang mungkin telah dipelajari SEC dari mata uang kripto adalah jika mereka tertinggal dari industri dalam hal regulasi, maka industri akan mengarah diskusi guys. Jadi memang benar ya, kalau kita lihat belakangan ini untuk perkembangan dari AI bisa sangat signifikan banget guys. Bahkan kalau saya pribadi tuh agak ngeri ya kalau ngelihat perkembangan dari AI ini. Seperti yang kalian tahu, hampir semua sektor pekerjaan ya ini bisa digantikan oleh AI, dapat digenerate secara otomatis, dan tentu saja ini sedikit banyak akan mengancam tenaga kerja kreatif lainnya ya. Dan ini tentu saja kurang bagus kalau menurut saya pribadi kalau ini tidak diregulasi guys ya. Jadi kalau saya pribadi setuju dengan apa yang dilakukan oleh Gary Gensler ini untuk meregulasi AI sebelum masuk nanti ke dunia kripto guys. Kalau saya pribadi menilai memang ada hubungannya antara
kripto ya dan juga AI ini, di mana AI ini bisa membantu ataupun bisa menjadi salah satu alat yang digunakan untuk pengembangan dari kripto itu sendiri. Makanya harus diregulasi dulu guys, agar tidak kemana-mana dan tidak menjadi ancaman bagi kehidupan manusia itu sendiri. Oke, kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari harian watcher.guru ya. Dan ini untuk perkembangan terbaru dari BRICS, di mana BRICS ini akan membahas penggunaan mata uang lokal pada KTT Agustus guys. Jadi sempat kemarin beredar ya bahwa untuk pembahasan mata uang baru di BRICS di bulan Agustus nanti di konferensinya sempat diinfokan tidak akan dibahas ya, dan akan lebih mementingkan atau mengkhususkan pembahasan tentang bagaimana caranya supaya negara-negara BRICS ini tidak tergantung dengan dolar guys. Nah ini cukup menarik juga ya. Jadi aliansi BRICS akan mendiskusikan penggunaan mata uang lokal untuk transaksi lintas batas pada pertemuan puncak di bulan Agustus mendatang, dan blok 5 negara ini akan mengkaji cara-cara untuk memperkuat ekonomi lokal mereka ya dengan menggunakan mata uang lokal guys. BRICS bertujuan untuk menghilangkan dolar Amerika Serikat untuk perdagangan global dan memulai pengiriman uang untuk impor dan juga ekspor dengan menggunakan tender lokal. Duta Besar BRICS Afrika Selatan yaitu Anil Soklal mengkonfirmasi ya secara eksklusif kepada watcher.guru bahwa aliansi ini akan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan mata uang lokal. Perkembangan ini mengindikasikan ya bahwa BRICS serius dalam menandingi dolar Amerika Serikat dan bertujuan untuk menjaga mata uang lokal tetap berada di posisi terdepan dalam tatanan keuangan global. BRICS akan secara bersama-sama ya memutuskan jumlah sektor di mana mata uang lokal akan digunakan untuk transaksi internasional. Langkah ini akan memperkuat ekonomi lokal sehingga mata uang lokal masing-masing negara akan terdorong naik di pasar valuta asing. Menyelesaikan perdagangan dalam blok dengan meningkatkan dolar Amerika Serikat akan membuat bisnis berkembang pesat guys di negara-negara BRICS ini. Penggunaan mata uang lokal di negara-negara BRICS akan lebih cepat, kemudian bisa lebih lancar dan juga lebih hemat biaya ya dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Aliansi BRICS akan menyediakan bantalan finansial bagi negara-negara berkembang lainnya untuk meningkatkan perekonomian mereka di tahun-tahun mendatang. Sanksi-sanksi Amerika Serikat yang menekan negara-negara berkembang membuat mereka bergandengan tangan dan mengakhiri ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Kekuatan finansial global dapat segera bergeser ke timur guys dan membuat Amerika Serikat dan juga negara-negara barat lainnya kehilangan pijakan ekonominya guys. Jadi cukup menarik untuk mengikuti perkembangan dari BRICS ini guys. Dan tentu saja ya apapun yang dilakukan oleh negara-negara BRICS ini, di mana sudah mulai banyak negara-negara yang mulai mendaftarkan diri ya, bahkan 20 negara ini sudah dikonfirmasi secara resmi untuk mendaftar di BRICS, dan masih ada sekitar 20 negara lagi yang ada keinginan ya untuk bergabung juga di negara-negara BRICS ini atau perkumpulan BRICS ini. Cukup menarik ya. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, di mana di sini diinformasikan bahwa Twitter atau X ini diduga berusaha meluncurkan bursa di dalam aplikasi X-nya guys. Jadi menurut laporan Semafor, Twitter sedang mencari perusahaan data keuangan untuk membangun platform perdagangan di dalam aplikasi. Ini menarik ya. Jadi informasi real time adalah kekuatan penting terutama di dunia investasi. Ini menurut rencana permintaan yang dikirim ke perusahaan-perusahaan besar minggu lalu yang meminta penawaran untuk konten keuangan, data saham real time dan fitur-fitur lainnya guys. Jadi kabar ini sempat bocor ya yang disampaikan oleh Semafor, di mana Semafor ini kemarin sempat melakukan tweet ya dan sempat membuat harga dari Bitcoin ini goyang ya kemarin. Itu salah satu sebabnya adalah adanya indikasi yang disampaikan oleh Semafor ini terhadap Binance guys. Nah, ini cukup menarik ya. Kita tunggu aja nanti kejutan apa yang akan dilakukan oleh Elon Musk di Twitter atau X-nya ini guys. Dan masih berhubungan ya dengan Twitter ini, kita lansir dari harian Bitcoin Systemi masih sama ya. Dan di sini diinformasikan bahwa CZ ini menarik kembali tweet Elon Musk setelah feud Binance kemarin guys. Jadi setelah tuduhan Binance yang dibuat oleh Semafor kemarin, langkah baru dari Elon Musk ini datang dari CEO CZ guys. Dalam berita di portal berita Semafor kemarin disebutkan bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat ingin mengajukan tuduhan penipuan ya terhadap Binance, tetapi menahan diri untuk tidak melakukan tuduhan tersebut untuk melindungi konsumen. Pendiri dan juga CEO bursa kripto Binance, Changpeng Zhao, membagikan 4 yang berarti feud beberapa jam sebelum berita tersebut muncul. Setelah Semafor membagikan berita tersebut ya, terjadi penurunan harga Bitcoin secara tiba-tiba dan berada di bawah $29.000 dan harga Bitcoin diperdagangkan pada $29.129 ya pada saat artikel ini ditulis guys. Namun seperti yang kami sebutkan kemarin sebagai bitcoinsystemi.com, Semafor ternyata adalah portal berita yang didanai oleh FTX saat FTX masih beroperasi guys. Jadi dengan adanya informasi ini mengindikasikan ya apakah Semafor ini menjadi salah satu alat dari FTX
FTX ya untuk menjatuhkan Binance, karena mungkin FTX juga masih merasa sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh CZ dulu ya. Kalau kalian mengikuti perkembangannya kenapa FTX itu jatuh, dan salah satu sebabnya memang dipicu oleh apa yang dilakukan Binance ataupun CZ kemarin guys. Jadi Elon Musk dalam postingannya setelah meruntuhnya FTX pada November 2022 kemarin mengatakan ya bahwa pemilik Semafor adalah CEO FTX yaitu Sam Bankman-Fried ya, dan menyatakan bahwa dia memiliki konflik kepentingan saat menyiapkan berita perusahaan tersebut guys. Dan menyusul berita Semafor kemarin, kali ini menargetkan Binance, dan CZ meretweet ya tweet dari Elon Musk tersebut yang menurutnya adalah pemilik Semafor saat itu yaitu Sam Bankman-Fried. Dengan langkah ini CZ mengisyaratkan bahwa klaim kemarin sebenarnya ditandai oleh CEO dari FTX yaitu Sam Bankman-Fried guys. Ya, ini cukup menarik ya, dan dengan informasi ini ya seakan-akan memberitahu bahwa tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh beberapa pihak terhadap Binance ini seakan-akan memang sudah terorganisir ya, dan secara bertubi-tubi menyerang Binance. Dan kalau kita telusuri sepertinya memang ada hubungannya juga ya dengan Sam Bankman-Fried ini ataupun dari FTX itu sendiri ya, ataupun perusahaan-perusahaan yang menjadi partner dari si SBF ini atau FTX ya, yang tentu saja mereka tidak suka dengan CZ ini karena yang menjadi salah satu pemicu runtuhnya FTX kemarin bisa kita bilang ya dari CZ itu sendiri guys ya. Nah, ini cukup menarik untuk mengikuti perkembangan dari Binance ini ya, dimana semakin hari semakin banyak saja pihak-pihak yang menyerang Binance, dan kita doakan aja guys semoga Binance tetap bertahan. Dan jika Binance ini bisa bertahan selama mungkin atau bahkan mungkin akan semakin berkembang, ini membuktikan bahwa exchange Binance ini memang sangat solid ya, baik dari dana reserve-nya, dari exchange-nya itu sendiri ataupun dari komunitasnya ya. Nah, itu membuktikan bahwa Binance cukup solid. Oke, kita akan update lagi dan kita langsung menuju ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Watcher.guru ya. Di sini masih berhubungan dengan Binance, di mana pemerintah Amerika Serikat ini mempertimbangkan tuduhan penipuan terhadap Binance. Jadi pemerintah Amerika Serikat dilaporkan sedang mempertimbangkan tuduhan penipuan terhadap bursa mata uang kripto Binance, dan memang Semafor melaporkan bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat sedang mempertimbangkan tuntutan tersebut dan mengkhawatirkan dampaknya bagi konsumen guys. Laporan tersebut menyatakan bahwa jaksa penuntut federal khawatir bahwa tuntutan tersebut dapat menyebabkan kehancuran pada platform tersebut. Selain itu ya, mereka khawatir akan hasil yang serupa dengan apa yang terjadi dengan FTX tahun lalu. Secara khusus memicu kepanikan yang akan menyebabkan banyak pengguna kehilangan uang mereka guys. Dalam apa yang tentunya merupakan berita buruk lainnya untuk pertukaran di negeri ini, pemerintah Amerika Serikat dilaporkan sedang mempertimbangkan tuduhan penipuan terhadap Binance. Dan memang jasa penuntut Amerika Serikat dilaporkan sedang memutuskan apakah akan mendakwa pertukaran mata uang kripto tersebut, mengetahui bagaimana hal itu dapat berdampak pada konsumen guys. Semafor melaporkan potensi dakwaan sambil mencatat bahwa jaksa saat ini mempertimbangkan opsi lain seperti denda atau perjanjian non penuntutan yang ditangguhkan, dan hasil ini akan menjadi kompromi yang menguntungkan ya, dan meminta pertanggungjawaban Binance atas perilaku curang sekaligus melindungi konsumen. Departemen Kehakiman telah menolak untuk mengomentari tuntutan tersebut hingga saat ini, begitu juga dengan Binance. Beberapa bulan terakhir ini kehadiran bursa di Amerika Serikat telah diawasi secara ketat ya, dan tuduhan apapun yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman akan datang setelah gugatan yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat atau SEC. Seluruh industri aset digital telah mengalami peningkatan pengawasan regulasi di Amerika sejak awal tahun kemarin ya, dan Binance bergabung dengan Coinbase sebagai penerima tuntutan hukum SEC. Dan selain itu, bursa ini juga menghadapi tuntutan dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi atau CFTC pada awal tahun ini guys. Selain itu, setiap tuntutan yang diajukan terhadap bursa oleh Departemen Kehakiman pasti akan memperumit masalah ini guys. Dan tentu saja efeknya akan sangat masif sekali jika Binance ini dirugikan guys, karena seperti yang kalian tahu Binance ini adalah salah satu exchange terbesar saat ini ya, dan sangat memegang peranan penting dalam industri kripto saat ini guys. Jadi kita doakan aja semoga akan bisa ditemukan ya jalan keluar dari kedua belah pihak ataupun beberapa pihak lain, di mana tidak akan ada kerugian dari masing-masing pihak guys. Kita doakan aja ya. Dan kita lanjut ke informasi yang terakhir ya, kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, dan ini berhubungan dengan Shiba Army ya, di mana di sini diinformasikan bahwa Shiba Inu mengumumkan fitur barunya guys, dan pertanyaannya apakah token meme Shiba Inu ini bisa keluar dari status koin meme-nya guys. Nah, ini menarik ya. Jadi pengembang Shiba Inu mengatakan bahwa identitas digital akan ditambahkan ke semua proyek Shiba Inu di masa depan. Shiba Inu yang merupakan koin meme terpopuler setelah Dogecoin ya, yang didukung oleh Elon Musk, ini terus berkembang ya. Dan berbicara kepada CoinDesk, pengembang Shiba Inu mengatakan bahwa identitas digital akan ditambahkan ke semua proyek Shiba Inu di masa depan, termasuk blockchain Shibarium layer 2 yang akan datang ini guys. Pengembang tersebut atau Satoshi Kusama juga menyatakan
mengatakan ya bahwa layanan identitas digital akan terhubung ke semua aplikasi Shiba untuk lebih memperkuat citra Shiba Inu di mata pengguna dan juga pemerintah. Ekosistem Shiba Inu akan menghubungkan semua aplikasi ke identitas digital berbasis blockchain untuk memperkuat kepercayaan antar pengguna Shiba dan pemerintah. Dan ini adalah upaya terbaru dari Shiba Inu untuk melepaskan diri dari status koin meme yang menjadi pesaing DeFi yang serius di pasar blockchain, kata Satoshi Kusama, guys. Dan selain itu ya, pengembang utama Shiba Inu juga mengatakan bahwa kami meletakkan dasar untuk standar global baru dalam kepercayaan digital terdesentralisasi dan autentikasi internasional. Dengan cara ini, Shibarium akan menandai era digital baru, guys, katanya. Nah, ini menarik ya. Dan kalau menurut saya pribadi, sebenarnya Shiba Inu ini sudah keluar ya dari statusnya untuk token meme, karena seperti yang kalian tahu ya, banyak project-project baru yang dibangun di Shiba Inu ini dan ekosistemnya juga terus berkembang, dan tentu saja ini membuat Shiba Inu sudah bukanlah menjadi token meme lagi. Seperti yang kalian tahu ya, dari urutan coin market cap pun Shiba Inu ini menjadi koin meme nomor 2 terbesar ya setelah Dogecoin, dan itu membuktikan bahwa Shiba Inu ini terus berkembang. Apalagi kita masih menunggu untuk peluncuran Shibarium. Dan buat teman-teman semua ya, kalau kalian belum mempunyai token Shiba, alangkah baiknya kalian sisakan sedikit modal ya dari gaji kalian atau mungkin simpanan kalian ya untuk diinvestasikan di Shiba Inu ini. Jangan terlalu banyak kalau memang kalian tidak terlalu yakin dengan proyek ini, tapi seenggak-enggaknya jika memang nanti Shiba Inu ini bisa berkembang layaknya Dogecoin ya, dimana harga dari Dogecoin seperti yang kalian tahu ya, harganya sudah lumayan besar. Dan kalau kita bandingkan dengan harga Shiba Inu sekarang yang masih belum nyampe di Rp1 rupiah, ini masih sangat besar sekali guys untuk potensi kedepannya. Apalagi untuk pembakaran dari token Shiba Inu yang semakin hari semakin banyak ya. Ini juga menjadi salah satu faktor kenapa potensi dari token Shiba Inu ini makin besar guys. Oke, untuk hari ini cukup ya informasinya. Nanti kita akan informasi lagi jika ada yang menarik. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan kita nanti bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.